Kemudian Syekh Al-Marzuqi, Ahmad Al-Marzuqi menyebut beberapa nama Allah ya di dalam baitnya tadi, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Yang pertama adalah Al-Qadim dan Al-Awwal. Al-Qadim dan Al-Awwal ini sinonim ya. Al-Qadim artinya adalah Al-Awwal, Al-Awwal artinya adalah Al-Qadim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu, hanya dialah yang maha awal, hanya dialah yang tidak bermula. Kalau al-awwal dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan al-qadim ini ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah boleh dinisbatkan atau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qadim dan al-awwal itu artinya adalah zat yang tidak bermula, zat yang tidak didahului oleh ketiadaan, zat yang tidak memiliki permulaan. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa permulaan. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah semuanya bermula. Apapun, termasuk tempat, termasuk arah, langit, arasy, perputaran waktu, semuanya memiliki permulaan, semuanya adalah hadits ya. Apapun selain Allah, seluruh alam, seluruh makhluk, apapun jenisnya, siapapun dia, semuanya memiliki permulaan. Satu-satunya zat yang tidak bermula, satu-satunya zat yang tidak didahului oleh ketiadaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-akhirul baqi. Al-akhir al-baqi ini juga memiliki arti yang sama. Abadi, tidak akan punah, kekal, tidak akan mati, tidak memiliki penghabisan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penghabisan. Jadi karena Allah itu tidak bermula, maka tidak mungkin dia memiliki akhir. Karena Allah tidak didahului oleh ketiadaan, maka tidak mungkin Allah berakhir dengan ketiadaan. Saya ulang, karena Allah tidak didahului oleh ketiadaan, maka mustahil baginya berakhir dengan ketiadaan. Karena Allah itu bersifat al-awwalul qadim, maka tidak mungkin Allah itu punah, tidak mungkin Allah itu hancur, tidak mungkin Allah itu mati. Jadi yang tidak bermula pasti dia juga tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 3 berfirman, huwal awwalu, kemudian lanjutan ayatnya adalah wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah tidak memiliki penghabisan. Allah tidak berakhir, Allah tidak mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi, Ibnu Jarud dan lain sebagainya, Rasulullah menegaskan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, dan dalam satu riwayat kanallahu wa lam yakun syai'un qablah. Jadi Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Allah ada pada azal. Jadi azal itu artinya adalah apa? Al-azalu huwa al-wujudu bila bidayah. Azal itu artinya adalah keberadaan yang tidak ada permulaannya. Keberadaan yang tidak bermula, keberadaan yang tidak ada permulaannya, itu azal. Nah, Allah itu bersifat azali, artinya Allah adalah zat yang tidak bermula. Azali, qadim, awal, itu artinya sama. Artinya Allah adalah zat yang tidak bermula, Allah adalah zat yang tidak memiliki permulaan. Nah, Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Pada azal yang ada hanya Allah. Nah, zaman, perputaran zaman itu memiliki permulaan. Oleh karena itu jangan dicampur antara istilah zaman dengan azal, karena keduanya berbeda. Azal itu keberadaan yang tidak ada permulaannya, sedangkan zaman sendiri itu adalah selain Allah, maka dia bermula, maka dia memiliki permulaan. Oleh karena itu jangan kita mengatakan zaman azali. Ini adalah dua hal yang kontradiktif. Zaman itu sendiri memiliki permulaan, azali itu adalah
tidak bermula. Jadi kalau kita sebut zaman azali, ini adalah sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang bertentangan. Jangan dirangkai ke dalam satu istilah. Jadi kita sebut saja azal, ya, azal. Pada azal Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Pada azal yang ada hanya Allah. Pada azal belum ada tempat, belum ada zaman, belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada surga, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang, belum ada apapun, belum ada siapapun. Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, para pemirsa yang budiman, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang beliau dawuhkan tadi, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Beliau dawuhkan ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sekumpulan orang yang datang dari Yaman. Jadi suatu ketika ada sekumpulan orang jauh-jauh datang dari Yaman menuju ke Madinah hanya untuk sowan ke hadapan Rasulullah dan menanyakan satu hal. Satu hal. Jadi biasa itu di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama kita terdahulu, mereka melakukan perjalanan yang jauh, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, berkilo-kilometer, ya, berpuluh-puluh kilometer mereka tempuh kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu buah hadis dari sahabat lain yang mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah, sedangkan dia belum mendengar hadis tersebut dari perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah. Jadi ada sekumpulan orang, ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ada sekumpulan orang dari Yaman datang rombongan sowan ke Madinah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din." Kami datang kepada engkau wahai Rasulullah untuk memperdalam agama. Walinas'alaka an bad'i hadzal amri makan. Dan kami juga ingin menanyakan kepada engkau awal mula penciptaan alam. Kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Ya, dalam penggalan hadis berikutnya baru dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah mula-mula menjelaskan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Padahal mereka bertanya apa? Awal mula penciptaan alam itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, yaitu tentang ilmu tauhid, bahwa pada azal yang ada hanya Allah dan belum ada segala sesuatu. Dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu bermula. Yang tidak memiliki permulaan satu-satunya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam bait tadi Sahibun Nazm, Sahibul Manzumah juga mengatakan apa? Bila tahawuli wal akhiril baqi bila tahawuli. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berubah. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Allah tidak dikenai dengan perubahan. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah tidak berubah. Allah tetap seperti sedia kala, ada tanpa membutuhkan kepada langit. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu di langit, itu artinya telah menisbatkan atau menyandarkan sifat berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berubah itu adalah ciri khas, bahkan ciri yang paling khas dari makhluk. Ciri yang paling khas dari makhluk itu adalah at-taghayyur wa tahawul. Berubah. Ya, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Awalnya tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Awalnya tidak
bisa naik sepeda motor, kemudian dia belajar lalu bisa naik sepeda motor. Awalnya tahu kemudian lupa. Awalnya tidak tahu kemudian dia belajar lalu tahu. Ini sifat makhluk, sifat manusia. Sifat makhluk itu selalu berubah. Ya, selalu berubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Orang itu kalau mengatakan Allah di langit, itu artinya apa? Berarti Allah memiliki sifat berubah. Karena sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa menempati langit. Allah menciptakan langit, kata mereka, Allah kemudian berubah dari tidak membutuhkan kepada langit ke sifat membutuhkan kepada langit. Berarti kan berubah. Nah, jadi mustahil Allah memiliki sifat berubah. Mustahil Allah dikenai sifat berubah. Karena setiap yang berubah itu pasti membutuhkan kepada sesuatu lain yang merubahnya. Membutuhkan kepada zat yang merubahnya. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada siapa-siapa. Salah satu sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Kalau Allah dikenai sifat perubahan, yang merubah Allah itu siapa? Nah, ini mustahil.